Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menantangmu karena aku manusia. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau teman-teman sudah bisa merenung mengapa kok sedemikian sukarelanya memberikan data pribadi, bahkan nomor telepon segala macam, tidak ditanya apakah ini nanti mau dipakai untuk diperjualbelikan buat ke yang suka ngirim-ngirim SMS, apa tawaran ini itu, teman-teman nggak nanya kan? Tidak nanya ini data buat apa dikumpulin, siapa yang nyimpen, bagaimana nyimpennya, boleh nggak nanti saya perbaiki kalau nomor teleponnya ganti dan seterusnya, nggak ada yang nanya. Nah, perilaku ini kebetulan saja memang kalau acara ini jelaslah, saya yakin penyelenggara dan segala macam tidak akan melakukan tindakan yang kemudian membahayakan data pribadi teman-teman. Tapi teman-teman jangan kaget atau barangkali jangan ngomel kalau suatu saat nanti entah kenapa perilaku yang sama tiba-tiba kok ada yang kirim-kirim SMS, kok tiba-tiba ada yang telepon atas nama pinjaman online, padahal saya nggak ada hubungannya, teman saya yang minjem, saya yang ditagih-tagih segala macam. Kenapa bisa kejadian? Karena tanpa sadar kita menyerahkan data pribadi kita ke orang lain, dan orang lain yang meminta data pribadi kita tidak menjelaskan juga kepada teman-teman ini data disimpan untuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak hanya lewat cara offline, tapi secara online. Teman-teman install aplikasi A, teman-teman install aplikasi B. Nanti teman-teman dari IDIGF, Youth IDIGF, Mbak Ellen bisa cerita mungkin beberapa kasus terkait dengan pinjaman online, kasus pinjaman online atau kekerasan berbasis gender online, di mana cara paling mudah mencelakakan orang, ini saya bukan nakut-nakutin, cara mudah mencelakakan orang adalah dengan melakukan doxing. Doxing itu adalah menyebarkan data pribadi. Jadi kalau saya nggak suka, misalnya saya pilih salah satu, misalnya dengan Bante misalnya, mohon maaf, saya cari aja profilnya di sosial media, ya kan? Lalu saya kirim nih orangnya, geruduk aja rame-rame. Kejadian itu banyak sekali terakhir ini. Kenapa? Data pribadinya kok bisa kesebar? Cari aja di internet, dipungutin dari sosial media, dari mana segala macam dapat. Jadi kalau suatu saat saya nggak suka dengan orang tertentu, saya sebarin aja. Dan itu yang terjadi. Jadi jangan anggap sepele data pribadi. Nah, ini mengapa diskusi kali ini menjadi penting. Narasumbernya sudah hebat-hebat, moderatornya apalagi. Saya ingin duduk belajar juga di sini, mendapatkan masukan dari teman-teman. Nanti kita bisa diskusi yang komprehensif ya. Dari perspektif akademisi, aktivis, dari perspektif pemerintah seperti apa, dan sudah sejauh mana sih perlindungan data pribadi regulasi kita saat ini, itu nanti kita bisa diskusikan. Kurang lebih begitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah turut hadir, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Sini aja bareng-bareng, itu juga masih ada. Ya, selanjutnya sesi utama dari kegiatan kita ini, ya ini dia yang kita tunggu-tunggu, sebuah diskusi santai ya, bukan diskusi serius ya. Diskusi santai, apalagi yang bawa adalah Bante, itulah ketahuan lah bagaimana hidup kalau sama dia jadi santai gitu, yang tadinya stres, tegang, apa kok jadi damai gitu. Oke, untuk memimpin diskusi saya persilakan yang mulia Bante Dirapunyo. Oke, sebelumnya terima kasih Bang MT atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kali ini saya berbeda dengan biasanya, yang biasanya sering ditanya-tanya. Hari ini waktu saya balas dendam untuk nanya-nanya ya. Acara pada sore hari ini kita akan mengadakan diskusi yang pembicaranya tidak kita ragukan lagi, kita datangkan dari luar kota dan dalam kota. Dan dari luar kota nanti bisa berkenalan secara langsung, yang di dalam kota mungkin udah banyak kenal ya. Tadi udah dijelaskan dari Bang MT dan dari pembukaan tadi bahwa
apa yang akan kita bahas tentang sore hari ini adalah tentang data pribadi kita. Bagaimana dari orang-orang yang tidak menyukai kita itu bisa menyelakai kita dari data-data pribadi. Itu dari yang tidak suka. Tetapi nanti kalau ada yang tiba-tiba suka, nah, dari data pribadi juga bisa. Yang tiba-tiba suka dari data pribadi. Yang mungkin yang bagian pendaftaran di belakang, mereka lah yang menyimpan nomor-nomornya. Nanti kalau ada yang ganggu-ganggu, nah, bisa dipertanyakan, ya. Jadi tidak lama-lama lagi kita akan mengundang ke depan dari keempat narasumber kita. Yang pertama saya undang ke depan Mbak Ellen Kusuma. Ini datang jauh-jauh dari Jakarta, mendaki gunung, melewati lautan, nah, akhirnya sampai Medan. Selamat datang Mbak Ellen. Belum dapat durian ucok? Belum ya. Ya, kemudian selanjutnya ini dari Jakarta juga, yaitu dari kakak kita Hendri Sasmita. Ini dari Jakarta juga. Bapak, saya kakak. Kemudian pembicara selanjutnya dari Bang Hodinal Sitanggang dari STT Adi Sabda Binjai. Selamat datang kembali Bang Hodinal. Kemudian untuk pembicara yang terakhir yaitu Bang Syul Saragi dari Engage Medan. Silakan Bang Syul. Jadi acara kita pada sore hari ini akan langsung kita serahkan kepada para pembicara karena waktunya juga tidak banyak. Kita sepakati masing-masing pembicara akan menyampaikan topik pada malam hari ini masing-masing 15 menit. Jadi 4 pembicara, kita bisa 1 jam. Setelah itu kita akan acara buka puasa bersama. Baru itu nanti ada tanya jawab. Nah, nanti ada yang mau bertanya ataupun yang memberi masukan, nanti ada sudah disediakan hadiah-hadiah. Jadi kawan-kawan di sini selain kita mendengarkan, kita juga mencerna, bukan hanya menunggu jam buka puasa, ya. Jadi untuk pembicara yang pertama, terus saja saya serahkan kepada dari Mbak Ellen. Silakan. Selamat sore semua, perkenalkan saya Ellen. Saya kali ini mewakili Youth ID IGF, Youth IGF Indonesia. IGF itu adalah Internet Governance Forum. Indonesia itu punya cabangnya, ya logonya ada tuh IGF Indonesia, tapi saya dari cabang Youth-nya. Jadi kita emang menjadi wadah di mana para pemuda kalau ingin bicara tentang tata kelola internet, yang menurut saya ini sebenarnya lebih penting ya, anak muda bicara tata kelola internet daripada orang tua yang bicara tata kelola internet. Karena kalau kita ngomongin tata kelola internet, yang hidupnya makin clean dan offline dan online-nya itu adalah kita yang muda-muda daripada yang udah tua gitu kan. Bener dong. Ini bukan membedakan generasi milenial sama kolonial ya, cuma maksudnya durasi anak muda akan lebih panjang menikmati atau merasakan dampak dari kebijakan atau kebijakan tata kelola internet. Jadi menurut saya sih penting sekali untuk anak muda turut berbicara tentang tata kelola internet, apapun itu, termasuk yang lagi dibicarakan hari ini itu mengenai data pribadi. Saya sebenarnya punya PPT, tapi tampaknya kita ngobrol aja lah karena waktunya 15 menit aja. Mungkin kalau nanti sempat bisa saya tunjukin sih. Tapi teman-teman pernah dapat SMS misalnya yang mengajak pesugihan, pernah nggak? Tiba-tiba dari nomor tidak dikenal. Togel, benar. Saya
Wah itu bener banget sih Bang. Saya suka sebel banget. Terus sehari bisa lebih dari 10 kali saya nerima kayak gitu. Kadang-kadang SMS obat kuat saya juga bingung kenapa saya bisa dapat ya. Itu DM. Oh ya, kalau DM saya bersih. Cuman kalau SMS itu sehari bisa berkali-kali. Dan nggak cuma SMS dari nomor tidak dikenal, tapi saya juga sering mendapatkan SMS dari yang nggak ada nomornya tapi langsung nama brand. Ada kan? Sering-sering mendapatkan kan? Saya punya pertanyaan pada teman-teman. Dari SMS yang dari nomor asing sama dari yang brand, menurut teman-teman mana yang sebenarnya melanggar data pribadi? Nomor asing aja, yang dari brand, atau keduanya itu melanggar data pribadi? Keduanya. Yang nomor asing aja, coba angkat tangan. Yang merasa yang nomor asing aja. Yang merasa kalau misalnya ada brand yang ngirim SMS itu pelanggaran data pribadi siapa? Lebih tinggi dong. Kalau yang merasa kedua-duanya adalah pelanggaran data pribadi? Keduanya ya? Boleh gini, udah siap. Kalau boleh saya bantu runutkan, yang merupakan pelanggaran data pribadi, pelanggaran data pribadi itu adalah yang nomor asing. Kalau yang brand, kenapa tidak merupakan pelanggaran data pribadi? Pertanyaan saya kembali kepada teman-teman. Apakah teman-teman saat membeli nomor baru itu membaca SDNK-nya? Tidak. Baca nggak? Siapa yang nggak? Saya juga tidak. SDNK itu syarat dan ketentuan, terms and condition. Nah kalau kita ngomongin kenapa sih brand-brand itu bisa mendapatkan nomor kita? Kemungkinan paling besar adalah mereka memang sudah bekerja sama dengan provider. Jadi provider memang menyediakan service yang mereka sebut LBS atau LBA, Location Based Advertising atau Location Based Services. Jadi mereka sebenarnya tidak menyerahkan data pribadi, tapi mendeteksi ketika Anda berada di wilayah itu, maka brand-brand yang emang sudah, saya mau pasang iklan di sini, akan langsung ditembakkan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah menyetujui SDNK, tentu tidak bisa dibilang itu melanggar data pribadi. Masalahnya adalah kita jarang membaca SDNK. Jadi kita ya udahlah manut aja, orang kita butuh gitu kan. Itu salah satu kendala tentang data pribadi. Jadi kita karena merasa butuh ya sudah mengorbankan tanpa mengetahui kita ternyata mengorbankan data pribadi kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomongin data pribadi, baru RUU ya Pak ya? Ada PM-nya nanti. Nah ini bisa dijelasin lebih lanjut sama Pak Henry. Sedangkan RUU-nya masih RUU. Posisinya kapan kira-kira akan disahkan Pak? Berat ya? Nanti akan dijelaskan sama Pak Henry. Baiklah. Yang jelas di Indonesia belum ada undang-undang yang komprehensif itu membahas atau merupakan kebijakan yang melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Yang komprehensif ya. Kalau yang per sektor misalnya Dukcapil punya, yang perbankan punya dan segala macam itu ada masing-masing, tapi yang benar-benar komprehensif itu kita belum punya. Masih ada RUU PDP belum disahkan. Jadi di salah satu sesi belajar tentang data pribadi itu saya sempat melakukan profiling kepada dua peserta. Saya kebetulan saat itu di acara itu saya bisa tahu nama pesertanya secara lengkap dan organisasinya. Jadi berdasarkan dua informasi itu saya profiling lah mereka. Cukup memasukkan nama mereka dan organisasi mereka di Google. Jadi saya bisa mendapatkan media sosial mereka apa aja, nomor handphone mereka apa aja. Nah jadi salah satu yang saya profiling itu saya menemukan hal yang mengagetkan. Kenapa? Karena di Instagram dia itu selalu mengupdate tentang anak-anaknya. Jadi saya bisa tahu anaknya itu sekolah di mana, lokasinya di mana, kelas berapa, dan yang menurut saya paling berbahaya adalah dia sempat mengupload rekening anaknya bahwa dia baru selesai menabung sekian rupiah untuk ditabungkan di rekening anaknya, dan itu dia mengupload resinya, ada angka berapa yang dia masukkan ke tabungan,
ada nomor rekening anaknya. Itu saya kaget, tapi begitu saya konfrontasi, saya tanyakan, saya konfirmasi ke ibu itu, dia bilang, oh iya itu saya cuma lupa menghapus. Berarti kan kelalaian diri sendiri kan. Tapi kemudian dia mengelas, memang beberapa data pribadi dia upload di media sosialnya dia itu karena kebutuhan dia sebagai seorang blogger dan penulis buku. Jadi kalau misalnya dia mencantumkan nomor handphone ya wajar, dia emang butuh orang agar bisa menghubungi dia begitu. Tapi kan tidak semua orang melakukan hal yang sama. Makanya saya bilang kalau kita ngomongin data pribadi, tanya lagi kepada diri kita sendiri, level aman kita di mana, level nyaman kita di mana ketika berbagi di media sosial. Karena pernah nggak teman-teman merasakan keinginan untuk berbagi nomor handphone sama orang-orang yang tidak dikenal di angkot gitu? Pak, ini nomor handphone saya Pak, silakan Pak. Pernah nggak? Nggak kan? Di media sosial kenapa tiba-tiba nomor handphone ditaruh aja? Kalau misalnya ikutan kuis menang KTP diupload aja. Emang kita kalau di tengah jalan, Pak ini KTP saya Pak, silakan Pak. Enggak kan? Sedangkan di media sosial tuh kita kayak nggak sadar bahwa semua orang di media sosial tuh asing gitu. Memang ada teman-teman kita yang jadi followers kita gitu, misalnya ada jadi circle teman kita gitu. Tapi sisanya asing. Dan kalaupun misalnya siapa yang di sini pengguna pet dulu? Siapa? Ada yang menggunakan pet? Itu kan katanya aman ya, karena isinya cuma 150 yang kemudian dilebarkan menjadi 500 teman-teman terdekat aja gitu kan. Tapi saya tidak menggunakan pet, teman saya menggunakan pet. Tapi saya bisa tahu status teman saya di pet. Kenapa? Karena ada teman yang lain men-screenshotnya, di-upload ke media sosial yang lain, yang publik. Nah ya percuma, kamu sudah menjaga data pribadi dengan cuma mengupload di pet, tapi teman-teman kamu juga tidak bisa membantu kamu menjaga data pribadi kamu. Ya kan? Itu tuh kayak hal yang tidak terbayang sama kita, tapi terjadi gitu loh. Bahwa data kita ya tersebar di mana aja tanpa diketahui. 2, teknologi sederhana yang paling berbahaya untuk menyebarkan data pribadi itu adalah screenshot sama copy paste. Itu yang jarang kita sadari. Nah, sebenarnya saya ingin berbagi lebih banyak lagi. Misalnya, apa sih bahaya data pribadi tersebar? Saya kasih contoh. Saya ini dari subdivisi kekerasan berbasis gender online, SafeNet. SafeNet itu adalah organisasi yang mengadvokasi hak digital di Asia Tenggara. Saya di bagian kekerasan berbasis gender online-nya, saya menemukan beberapa kasus di mana begitu data pribadi diumbar itu hidup seseorang bisa berantakan. Saya kasih contoh, kasus yang saya sempat dampingi adalah dia seorang sutradara film. Dia sedang memproduksi film tentang Ahok. Ada orang yang tidak suka sama Ahok. Dia cari nomor handphone sutradara ini. Apa yang dia lakukan? Nomor handphone ini dia sebar di aplikasi kencan, seperti nggak pakai Tinder sih. Dia pakainya waktu itu Bitalk, Joyride, apalah gitu, banyak. Disebarnya apa? Jadi dia pasang foto perempuan lain, dia taruh nomor handphone si sutradara itu di bawah foto itu sebagai prostitusi. Akibatnya apa? Sutradara ini dari pagi sampai pagi lagi itu selalu menerima telepon sange atau telepon horny. Mohon maaf. Dan itu sangat mengganggu kehidupan si sutradara. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan, selain bahwa dia tiap hari menerima telepon-telepon yang tidak diinginkan, telepon, video call, WhatsApp, foto-foto vulgar, video vulgar, itu adalah dia kehilangan opportunity dia untuk bekerja. Karena dia tidak bisa membedakan mana telepon dari klien, mana telepon yang kurang ajar, yang tidak dia inginkan. Bayangkan bahwa itu tidak terjadi cuma seminggu. Dia mengalaminya itu dari April 2018 dan baru berhenti ketika pelaku ditangkap itu sekitar Desember 2018. Hampir setiap hari. Dan ini tidak terjadi sama sutradara itu saja.
Jadi kita menemukan ada beberapa orang juga yang diserang sama si pelaku yang emang dia tidak suka sama Ahok, jadi dia menyerang simpatisannya Ahok. Ini terlepas dari ngomongin politik ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini loh, ada bentuk kejahatan yang bisa terjadi pada kamu kalau data pribadi kamu tersebar sembarangan. Dia menyerang orang-orang lain, ada yang diserang dari tahun 2016 dilakukan seperti itu, bahwa nomor handphonenya disebar dan dipromosikan sebagai prostitusi sampai bertahun-tahun. Kebetulan yang sutradara ini yang fight back sampai akhirnya si pelaku tertangkap dan kemarin persidangannya dimulai April kemarin dan sudah diputus 13 Mei ini. Pelakunya bersalah, 1 tahun sekian bulan penjara dan denda sekian puluh juta. Permasalahannya lagi adalah bahwa pelakunya tidak dihukum sesuai dengan apa perbuatan kriminalnya. Jadi pasal yang dikenakan ke pelaku ini tidak tepat karena tidak membahas perlindungan data pribadi dari si korban, tapi cuma membahas bahwa si pelaku ini telah melakukan kesalahan menyebar konten bermuatan melanggar kesusilaan. Itu kan tidak tepat ya. Yang sebenarnya dia lakukan adalah menyebarkan data pribadi korban. Itu. Jadi kalau kita ngomongin data pribadi sebenarnya kompleks, tapi yang perlu dipahami kembali lagi adalah bahwa kita harus sadar sebaik-baik apapun kita menjaga data pribadi, ada kemungkinan data pribadi kita bocor karena misalnya di screenshot sama orang lain. Apapun yang sudah terupload di internet akan susah ditarik kembali. Pasti dia akan bisa beredar selamanya karena ada kayak screenshot atau copy paste. Itu satu. Yang kedua, balik lagi cek nyaman aman kita kalau sedang membagikan data pribadi, karena kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat pada kita. Yang terakhir, ya kita nggak cuma bisa menjaga data pribadi diri sendiri ya. Menurut saya kita juga penting untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa melindungi kita, alih-alih malah membuat kita jadi korban gitu. Itu dulu yang bisa saya bagikan. Oke, tekan dulu untuk Mbak Ellen. Nah, kalau berbicara tentang data pribadi, mungkin teman-teman kan sering ya, apalagi sekarang bukan hanya ngisi aja, kita live di Instagram pun langsung, hey guys, saya sekarang lagi di sini, besok saya ulang tahun loh. Nah, berarti ini kan sudah mengumbar data pribadi kita ya. Mungkin dari teman-teman di sini beberapa juga sering mengalami hal itu dan kita sudah sadar, tapi oh nanti toh ada undang-undangnya kok kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita. Nah nanti ada kita bicarakan lagi. Tetapi selanjutnya saya akan kasih ke pembicara yang selanjutnya. Ini adalah seorang pemuda dari mahasiswa juga, yaitu Bang Hodinal dari STT Abdi Sabda. Ya baik, diri saja ya karena aku pendek supaya kelihatan. Baik, selamat sore bagi kita semua. Jadi seperti yang dikatakan tadi, nama aku memang Hodinal. Karena aku orang Toba, jadi punya marganya Sitanggang. Jadi sebagai orang Toba yang bangga dengan identitas Tobanya, aku juga akan memperkenalkan mamaku Boru Pasaribu. Jadi orang tua tinggal di Swiss, aku di Medan ini merantau. Iya, orang tua tinggal di Swiss, sekitar wilayah Serbelawan, daerah Kabupaten Simalungun. Luar biasa. Iya, itu dia. Itu mungkin sedikit. Secara tidak langsung aku sudah mengumbar data pribadiku. Karena apa? Karena aku percaya orang-orang di sini akan menjaga itu. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara tentang menjaga data pribadi, aku tertarik ketika ada sebuah forum pertemuan. Salah satu yang hadir adalah Mark Zuckerberg. Ketika itu dia ditanya sama forum itu, Mark, apakah kami boleh tahu kau di mana tinggal saat ini, di hotel mana kau menginap? Lalu Mark bilang, why? Kenapa? Untuk apa itu? Gitu. Lalu kemudian penanya bertanya kembali, Mark, bisa nggak kami pinjam handphonemu? Lalu Mark kebingungan, loh, untuk apa lagi handphone? Kami hanya pengen tahu, kau tadi beli apa, kau makan apa, dan kau sekarang sedang ada kegiatan apa aja di sini, seperti itu. Mark Zuckerberg juga tidak memberikan. Dia kata, kenapa harus saya berikan? Seperti itu. Lalu penanya kemudian berkata seperti ini, berarti kau keberatan jikalau kami tahu
apa yang sedang kau lakukan, kau sedang di mana. Ya tentu saya keberatan, kata Mark Zuckerberg. Lalu penanya ini kemudian menyampaikan hal yang sangat menarik. Terus jikalau engkau sendiri sebagai pendiri Facebook, engkau merasa keberatan dengan data pribadimu diumbar, lalu kenapa Facebook dengan beraninya mengumbar data pribadi orang lain, kan seperti itu. Itu menjadi sebuah hal yang harus menjadi kita pikirkan bersama dalam mengumbarkan data pribadi kita di media sosial. Karena apa? Karena orang yang mendirikan media sosial itu sendiri saja tidak mau data pribadinya diumbar, kan seperti itu. Jadi karena kita ada di dalam platform media sosial, memang hal yang sangat riskan untuk membagikan data pribadi. Aku tidak tahu mungkin di daerah-daerah kawan-kawan yang lain. Di daerah kami terkhusus di daerah Serblawan itu, karena memang daerahnya agak pedalaman, angkotnya pun hanya ada beberapa. Jadi di situ sering sekali terjadi kasus penipuan. Kasus penipuan hanya dengan modal telepon. Misalnya seperti ini. Ada seorang laki-laki menelpon seorang mama atau seorang bapak yang sudah tua. Dia telepon, kami dari kantor polisi, anakmu kecelakaan seperti ini. Dia bisa jelaskan sebenarnya kayak mana kondisi anaknya, siapa saja keluarganya, dia bisa jelaskan secara detail. Jadi sekarang anakmu bermasalah, butuh uang. Karena memang di kampung kami masih termasuk boleh dikatakan agak sedikit kolot, akhirnya ya langsung saja gitu ditransfer tanpa berpikir kenapa harus pulsa untuk menebus anakku. Karena yang diminta pulsa 200.000, pulsa 300.000, hal seperti itu. Dan itu sudah banyak terjadi kasus di daerah kami seperti itu. Dari situ aku akhirnya berpikir seperti ini. Ternyata itu bahayanya mengumbar data pribadi. Hal yang sama juga terjadi kepada aku ketika masih tingkat 2. Ada orang menelpon ke rumah. Dan orang yang menelpon ke rumah itu bahkan bisa menyampaikan nomor KTP ku dengan benar. Gitu. Jadi orang tua pun merasa, iya kenapa anakku ini sekarang seperti itu. Disekolahkan di sekolah teologi ya, maunya anakku jadi orang yang baik. Kenapa bisa di kantor polisi seperti itu? Jadi memang dari situ aku mencoba mulai berpikir bahwasanya ternyata data pribadi di internet ini sangat berbahaya untuk digunakan. Tetapi kawan-kawan, kita mungkin tanpa sadar, kita seperti yang tadi ditampilkan dalam film Nosedive tadi, kita terlalu menikmati pengakuan. Aku rasa di situ poin yang harus kita pahami bersama. Kita terlalu menikmati pengakuan. Semisal seperti ini. Ketika kita sedang minum di Starbucks karena harganya sedikit mahal, akhirnya foto. Ya kan seperti itu. Foto lalu diposting, lalu ditandai wilayahnya di mana. Sedang menikmati kopi bersama senja dan rinai hujan di Starbucks. Kan seperti itu. Starbucksnya kita sampaikan di mana lokasinya. Akhirnya itu mempermudahkan orang lain untuk mengetahui kita di mana. Makanya ketika kami sedang bercanda-canda, ngomong-ngomong sama kawan seperti itu, aku bilang seperti ini. Sebenarnya kalau nyari kau nggak terlalu susah sekarang. Loh, kenapa gitu? Iya, tinggal buka aja WhatsApp, Instagram, Facebook. Aku tahu kau di mana. Karena semua dilaporkan. Apa yang sedang dilakukan seperti itu. Bahkan aku juga pernah mengkritik beberapa kawan-kawan pemuda gereja karena memang kebetulan aku berasal dari gereja. Aku bilang seperti ini. Sebenarnya aku bingung nengok pemuda sekarang. Dia datang ke gereja, dia foto tata tertib, dia foto mimbar, baru tulis Happy Sunday all. Seperti itu. Tetapi ketika mulai peribadahan, tertidur, atau mungkin keluar, atau mungkin bermain segala macam. Jadi yang diumbar itu hanya untuk mendapatkan pengakuan, supaya orang lihat, wah aku ini seperti ini, wah aku ini seperti ini. Karena aku sangat respect tadi dengan film yang kita tonton tadi, karena memang sebegitu butuhnya lah manusia akan pengakuan. Jadi apapun dilakukan untuk diakui. Seperti misalnya kalau kita lihat di dalam media-media sosial, banyak sekali orang-orang yang ingin menampilkan dirinya terlihat keren, terlihat bagus. Itu banyak cara mereka lakukan. Bahkan beberapa kali mungkin seperti pemerintah sendiri bahkan memblokir beberapa aplikasi yang akhirnya menyebabkan generasi kita menjadi generasi yang boleh dikatakan sangat bobrok. Karena apa? Karena kalau kita baca, aku kemarin baca di Kompas tanggal 4 Januari 2018, 64% pengguna internet di Indonesia itu adalah orang-orang berusia 15-19 tahun. Bisa kita bayangkan ketika usia-usia labil, usia-usia butuh pengakuan, mereka diberikan platform, mereka bisa melakukan apa saja. Mungkin kemarin ada yang viral misalnya seseorang sedang
melakukan video TikTok, bernyanyi-nyanyi di depan almarhum ayahnya, seperti itu. Itu kan hal-hal yang secara hukum ya kita tidak tahu apa hukumnya situ. Akan tapi secara moral, secara logis itu sudah menyalahi sebenarnya dari budaya kita, budaya ketimuran. Kan seperti itu. Akan tetapi manusia tidak lagi memikirkan itu karena apa? Karena manusia butuh satu hal, pengakuan. Yang kemudian yang harus kita pahami bersama, untuk menjadi sesuatu di dalam media sosial tidak harus memaksakan diri untuk menjadi seperti apa. Kita boleh cepat, iya, sekarang dunia kita dunia serba cepat, segala sesuatunya serba cepat. Tetapi bapakku selalu pesan kayak gini, kalau aku naik sepeda motor, karena kemarin naik sepeda motor dari Swiss sampai ke Indonesia, sampai ke Medan, karena aku naik sepeda motor, bapakku selalu bilang gini, boleh cepat, tapi jangan buru-buru, karena itu bahaya. Kalau mau cepat, kau cepatlah, tapi ingat, jangan buru-buru, karena itu sangat berbahaya. Begitu juga dengan cara kita mengumbar data pribadi. Kenapa bisa sampai nomor handphone segala macam itu sampai ke orang-orang lain? Ya karena kita serba buru-buru. Misalnya seperti ini, ketika kita datang ke mall segala macam, ketika diminta, "Kak, nomor handphonenya Kak, testimoni kita Kakak," katanya seperti itu kan. Ya karena kita, ya biar cepat aja siap, buru-buru kita langsung memberikan data pribadi kita tanpa sadar. Sama seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak yang tadi, yang pembukaan tadi, ya karena kita buru-buru aja ngisi daftar hadir tadi, makanya ya udahlah, apa ditulis itu boleh ditulis. Karena apa? Ya kita terburu-buru, kita tidak lagi mau menyaring apa yang mau kita sampaikan. Karena apa? Karena ya udahlah, yang penting cepat selesai. Akhirnya kita menjadi tidak berpikir apa yang akan perlu kita sampaikan. Dan kemudian yang perlu aku sampaikan, ada mungkin beberapa hal yang menjadi alasan bagi kita untuk menjaga privasi kita di dalam dunia internet. Yang pertama adalah untuk melindungi kewibawaan kita. Di Medan mungkin orang-orang Medan pasti tahu Olo Panggabean. Dia kan seorang kriminal terkenal gitu, preman kota Medan. Tapi tahukah kita bahwasanya Olo Panggabean tidak pernah menikah? Karena apa? Karena Olo Panggabean nggak mau kelemahannya itu dipakai lawannya untuk mengalahkan dia. Karena kalau menikah, punya istri, orang pasti tengok istrinya siapa, punya anak. Akhirnya anak atau istrinya dipakai untuk menyerang dia. Disandra nanti kan kayak di TV-TV. Akhirnya dia nggak bisa melawan. Seperti itu. Itu pentingnya untuk menjaga kewibawaan kita. Yang kedua adalah untuk memperoleh efek baik dari internet. Ketika kita mengumbar data-data pribadi kita, yakinlah kawan-kawan, itu bukan hal yang baik yang akan kita lakukan. Karena apa? Bisa kita bayangkan seperti yang dibilang Kak Ellen tadi, orang-orang telepon, tapi teleponnya telepon sange misalnya. Sering kan gitu dapat SMS gitu, chat seks seperti itu kan, hal-hal seperti itu sering. No telepon gitu. Setelah chat panjang, belum lagi nanti ada tisu magic segala macam. Dari SMS seperti itu akhirnya tahu apa-apa aja yang dijual-jual gitu. Karena apa? Ini kok bisa dapat ya? Ternyata memang seperti yang dibilang Kak Ellen tadi, ternyata aku memang beberapa kali pernah, misalnya di dalam mall, bahkan tanpa sadar gitu, "Kak, testimoninya aku sendiri mengisi gitu." Karena aku sendiri mengisi, akhirnya bulan 1 kemarin aku terpaksa ganti nomor handphone. Karena apa? Karena risihnya banyak sekali orang, banyak sekali. Akhirnya nomor handphone ganti, WhatsApp ganti, segala macam harus diganti. Tapi tetap aja banyak juga pesan-pesan yang masuk. Jadi mengumbar data pribadi itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, mungkin ini aja yang terakhir biar nggak terlalu panjang. Jadi ada sebuah pemberitaan menarik kemarin dari berita Amerika Serikat, itu sempat juga dilampirkan di Kompas. Itu koran Kompas tanggal 18 Februari 2016. Itu tentang perselisihan antara pihak Apple dengan FBI. Gitu. Padahal FBI hanya meminta Apple untuk membuka handphone dari seorang teroris. Tapi Apple tidak mau memberikannya. Alasannya sederhana, mereka menjaga data pribadi. Bayangkan, data teroris saja dijaga. Jadi sementara kita yang mungkin bisa saja menjadi target teroris, atau mungkin bisa menjadi orang yang akan melakukan teroris, bisa saja kita, tapi kita dengan santai mengumbar-umbar data pribadi kita. Bayangkan betapa lalainya kita di situ. Mungkin itu saja. Akhir kata aku katakan terima kasih. Horas. Mungkin tepuk tangan buat Bang Dinar.
Ini saya baru dapat pesan masuk. Anda butuh modal uang pinjaman 200 juta cair dalam waktu 1 hari. Nah, ini kan siapa yang SMS dari PT Mandiri katanya. Bolehlah yang mau lebaran ya nanti. Ya ini adalah salah satu bagaimana akibat saya telah mengisi data pribadi saya dari berbagai media, dan itulah efeknya. Seperti yang Bang Dinal tadi, beberapa di kalangan kita mungkin hampir 90% pernah mengalami hal itu. Nah, tetapi kalau Bang Dinal tadi kan langsung mau mengganti nomornya ya, mengganti nomornya. Tetapi tetap aja nanti ngisi lagi ada lagi, dan terus bagaimana kita nanti akan mendapatkan solusinya ke depannya, atau ada hal-hal yang harus ditindak tegas bagi para pelaku-pelaku itu. Karena secara tidak sadar, misalnya kita SMS tadi, Bang Dinal sampai tahu nanti di istilahnya ditawari apa-apa, berarti di situ ada pembalasan, ya kan? Dibalas. Apalagi kalau SMS-nya udah yang menarik perhatian tengah malam, Bang Dinal balas terus. Ya, ini kan secara tidak langsung menarik istilahnya pulsa kita. Nah, nanti disuruh transfer dan lain sebagainya. Nah, data-data pribadi itu Bang Dinal mungkin dari pengalamannya. Kemudian pembicara selanjutnya sahabat saya Bang Siul Saragi dari Engage Medan akan menyampaikan bagaimana tentang data-data pribadi ini di komunitas. Bang Siul, silahkan. Ya, Horas untuk kita semua. Horas. Selamat sore teman-teman. Mungkin saya tidak terlalu banyak lagi mau nyinggung tentang data pribadi karena ada banyak disampaikan sama Mbak Ellen, Bang Hodinal juga. Saya lebih ke sini penggunaan media sosial di kalangan orang muda umumnya, terutama di Kota Medan. Ya, memang benar film dokumenter tadi itu bercerita tentang bagaimana media sosial itu menentukan kelas sosial tidak hanya di orang tua, selebriti, bahkan ke anak-anak. Kebetulan saya seorang tenaga pengajar. Di sekolah saya itu ada beberapa artis, dan memang benar itu menjadi pemisah status sosial antara anak yang berfollowers ratusan ribu dengan anak yang hanya punya followers ratusan atau tidak menggunakan Instagram itu. Sampai satu kejadian, satu orang anak itu menjadi korban bullying hanya karena dia tidak punya media sosial, dan dia juga tidak punya alat komunikasi seperti yang rata-rata ada di depan kita. Karena dia juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Media sosial sekarang memaksa orang untuk menjadi mampu yang sebenarnya dia tidak mampu. Yang sebenarnya terjadi realitanya adalah itu. Yang seringkali anak SMP, anak yang masih SMP, masih usia 14 tahun, memaksa orang tuanya untuk memberikan dia gadget. Yang ini juga yang menurut hemat saya akan menjadi kelompok yang rentan, anak-anak yang rentan dengan penyalahgunaan data pribadinya, sehingga muncullah anak-anak generasi yang seperti sekarang ini. Kalau saya lihat kalau saya sering razia handphone anak-anak, yang ada itu di WhatsApp-nya itu kebanyakan mereka bergabung di grup seks yang setiap hari mereka dapat video. Setiap hari mereka dapat video. Ada grup ya yang yang kalau mau masuk kan tinggal sebar di follow up aja di totalnya, bisa kita ikuti secara otomatis. Dan setiap hari mereka mendapatkan video-video seperti itu. Nah, karena itu muncul kejahatan-kejahatan baru. Semakin gencar Kominfo memblokir situs-situs pornografi, semakin gencar juga orang-orang Indonesia akan memproduksinya.
hari ini diblokir 1000 situs, besok akan muncul 2000 situs. Nah, selanjutnya media sosial sekarang juga sangat rentan terhadap orang muda, terutama anak-anak SMA, anak-anak SMP yang bisa saya katakan orang tua juga tidak terlalu peduli dengan anaknya. Kebanyakan orang tua kurang memberikan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial kepada anaknya. Utamanya ini kalangan menengah ke atas ya. Saya banyak jumpai anak-anak seperti ini yang dia banyak di pulang sekolah yang dijumpainya pembantu. Pulang sekolah dia bimbingan. Pulang sekolah yang anak-anak ini ya ruangannya selalu berada di lingkup orang lain, tidak berada dengan lingkup keluarganya sendiri. Yang seharusnya pendidikan pertama itu harus diberikan oleh orang tuanya. Orang tua harus memiliki hubungan yang sangat intim dengan anaknya, sehingga apapun yang terjadi, orang tua akan sangat gampang untuk memberikan kontrol sosial terhadap anaknya. Apalagi ya, ini gara-gara udah disampaikan sama Mbak Ellen sama ini, jadi kalau disampaikan lagi double kan? Masih lama ya. Nah, oke. Yang utamanya adalah bagaimana kita yang telah ada di sini, kita paham bagaimana bahwasanya data pribadi kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain. Contohnya untuk perusahaan-perusahaan yang semalam kita baru cerita sama Bang MT, dia dihubungi oleh Asosiasi Hotel Indonesia, yang dimana dia sering mendapatkan telepon dari hotel-hotel. Ternyata kalau kita daftar check-in hotel itu kan kita diminta data ya, nomor telepon. Ternyata PHRI itu seolah-olah mereka menjual data kepada hotel-hotel yang lainnya, saling bertukar data, saling jual beli. Yang itu adalah informasi, yang itu adalah data yang sangat berharga untuk mereka, untuk promosi mereka. Sampai keringetan loh. Ya, baiknya kita lanjut di diskusi nanti aja ya, supaya lebih enak ya, supaya lebih akrab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Syul. Mungkin saya akan bertanya sama Bang Syul juga. Sebelum acara tadi ada berbincang-bincang bahwa Bang Syul ini juga salah satu penggerak mau tempat rehabilitasi dari korban-korban yang intoleran. Coba Bang Syul sampaikan sedikit tentang rehabilitasi korban-korban intoleran ini. Bagaimana sih tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ini? Ya, sebenarnya untuk membangun rehabilitasi korban intoleran ini sebenarnya yang pertama adalah banyak anak-anak yang sudah terlanjur ikut dengan komunitas-komunitas kelompok-kelompok radikal yang ketika mereka kembali, mereka tidak diterima di lingkungannya, di lingkungan masyarakatnya. Bagaimana kita kembali menciptakan kehidupan sosial yang baru dengan mereka, kehidupan sosial yang baru untuk mereka. Yang baiknya, yang di masa sekarang ini, baiknya itu kita harus bantu mereka juga lewat media sosial. Yang kedua adalah saya belum lupa bagaimana kejadian yang terjadi di Dr. Mansur di gereja itu. Di gereja itu Pastor Pandiangan itu yang menjadi korban itu ternyata sampai cukup lama trauma yang dirasakan beliau, sehingga
hampir 1 sampai 2 bulan beliau kalau misa itu, memimpin misa itu selalu wanti-wanti, selalu merasa dibayang-bayangi, sampai seperti itu. Nah, untuk Romo itu, untuk pastor itu kemarin kita lakukan sebuah apa ya? Kalau dalam ajaran agama nanti terserah agama manapun itu. Kalau di Katolik kemarin kita buat novena bersama, doa bersama. Kita buat setelah itu kita buat semacam hiburan untuk beliau yang dimana itu dia merasa dan sampai dia merasa itu sudah terlupakan, sampai bisa melupakan acara itu. Kebetulan kemarin ada teman juga pastor, dia bisa hipnoterapi dan kita lakukanlah itu untuk beliau. Terlalu gampang orang mau mendeskripsikan fisik kita itu loh. Sama seperti maaf ya, 2 hari lalu yang di Jakarta itu polisi yang dibilang didatangkan dari Cina. Buat apa coba Indonesia mendatangkan itu? Nah, untuk itu cepat diklarifikasi kan, ternyata itu adalah orang Manado. Saya baru nggak, oh iya, Mongol Cipit juga ya. Iya, si Mongol orang Manado. Orang Nias Cipit juga, putih juga. Orang Palembang juga ya. Ya oke, untuk teman-teman yang mau bergabung dengan kita, bekerja sama dengan kita, membangun satu narasi, membangun satu komunikasi, bagaimana menyebarkan virus-virus kebaikan ini, bagaimana menyebarkan virus-virus perdamaian ini. Kita selalu terbuka untuk berdiskusi dengan juru kunci kita, Bante Dira Punyo, untuk ke depan. Semoga Sumatera Utara lebih damai lagi, terjalin persaudaraan yang sudah-sudahlah. Sudah waktunya kita membangun jembatan damai seperti acara kita hari ini. Terima kasih, Bante. Oke, terima kasih Bang Syul. Tadi memang kalau berbicara, kalau udah curhat itu kadang lebih plong ya daripada berpikir. Kalau udah curhat dari permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya, memang kalau berhubungan dengan data-data pribadi tentang internet sehat dan lain sebagainya, apalagi di sini kawan-kawan yang datang semua rata-rata pengguna media sosial dan beberapa komunitas. Saya lihat di sini dari komunitas KBI ada, dari RTIK ada, dari mahasiswa, ada yang dari keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita semua juga perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial ini. Beberapa kali saya juga mendapatkan satu perlakuan mungkin yang tidak sesuai ya, dari bukan data aja sih, tetapi foto-foto saya yang dipergunakan. Nah, bagus tidak, menarik tidak, tetapi foto dipergunakan itu membuat hal yang berbeda. Daya jualnya mungkin terlalu istilahnya diminati orang ya. Ternyata bukan hanya kita mengubah data pribadi, sekali pernah hanya berfoto atau lain sebagainya, itu pun sudah menjadi satu senjata bagi orang lain. Maka dari itu kita di media, terutama ketika melihat, ketika mendengar dari orang lain, coba kita jangan percaya begitu saja, jangan langsung percaya begitu saja. Sama kayaknya kalau di SMS nomor saya ini dari awal tahun sampai sekarang mungkin 150 lebih, dan itu hadiah semua. Kalau saya ambil semua udah kaya. Tetapi bagaimana kita jangan mudah percaya begitu saja. Mungkin yang sudah data kita udah diambil orang, sering dihubungi dan lain sebagainya, tetapi bagaimana semua itu kita tertipu dan lain sebagainya, kan bagaimana cara kita menanggapi apa yang masuk ke kita. Kalau kita tidak mudah percaya begitu saja, mungkin kita akan sedikit terhindar dari kejahatan-kejahatan di media sosial ya. Tadi dari pembicara yang sangat luar biasa. Nah, ini pembicara yang terakhir ini Bang Hendri Sasmita dari Kemenfo. Ini yang akan berbicara ini dari inti ahli yang akan memberikan satu mungkin solusi-solusi bagi kita yang di kalangan internet
yang pengguna internet. Saya rasa di sini kita sekarang 4 kebutuhan pokok, sekarang tambah 5 kebutuhan pokok. Sebelum makan, bangun langsung internet. Nah, 3 hari aja tadi yang tidak menggunakan internet, Kominfo yang menjadi tersangka kan. Padahal mereka juga istilahnya memikirkan yang terbaik bagi kita semua, bagi negara ini. Jangan karena ego kita sendiri merusak segalanya gitu. Apa salahnya sih tidak menggunakan 3 hari menjaga keamanan ini? Ya mungkin dari selanjutnya dari Kominfo akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya mau kenalan dulu, saya Henry Sasmita Yuda. Yudanya nggak ada. Katanya kata orang, nggak tahu ini pengalaman saya. Yuda itu lebih gampang dikenal dibanding Henry. Henry itu jamaah, ini juga bicara soal data pribadi nanti. Ya kan? Ada yang namanya sama, ada data hadir. Nggak ada. Ada namanya yang sama di sini, Joko dengan Joko gitu misalkan. Atau Stephen dengan Stephen, Michael sama Michael, Arif sama Arif misalkan, Ajeng misalkan. Kamu dan aku beda. Kalau MT enggak, soalnya namanya aslinya bukan itu. Data pribadi. Doni dengan Doni gitu. Ada namanya sih sama atau ini kenal semua kan? Enggak kenal. Nah, coba lihat tengok kanannya dulu. Laki perempuan. Kalau perempuan alhamdulillah. Kiri lihat kiri. Belakang. Ini kita mau buka bersama loh. Kalau duduk aja sama tapi nggak ngobrol itu nggak enak. Ya saya surat sedikit gitu ngobrol gitu. Mas, siapa namanya Mas? Denny. Ada namanya Denny di sini? Nggak ada. Denny lain. Udah kenal belum sebelahnya siapa? Oh, alhamdulillah. Di depan Denny. Hah? Hot Denny si Tanggang. Oh. Beda aja ya. Ini ada pelajaran juga soal data pribadi nanti ini. Ternyata data itu ada yang sudah ada ternyata gitu. Contohnya apa? Kita tadi nama Denny sama. Terus mungkin kalau kita sepakat titik koordinat maps itu, tahu kan? Lintang bujur berapa yang berapa derajat itu kan sebenarnya kan semua ada kan dari ujung dunia sampai angkanya sama gitu. Cuma kebetulan saya di sini koordinatnya ini gitu. Lalu apa data pribadinya gitu kan? Salahnya apa dari data pribadi itu gitu kan? Nah ini juga jadi mungkin saya kalau ditanya saya mewakil pemerintah. Kira-kira saya boleh 1 atau 3 orang saja deh. Kalau saya pemerintah, kira-kira buat Mas atau Mbak ini pengen tanya apa sih sebenarnya? Saya mulai dari itu dulu mungkin supaya kita bisa interaktif ya. Boleh silakan. Saya melangkahi Bante boleh sebentar. Mungkin sesinya lebih dekat kalau misalkan langsung sama orangnya. Silakan Mas. Jangan tanya lain-lain ya. Saya mau tanya, apakah pemerintah udah ngecek ketika ada foto yang di-share berkali-kali? Pemerintah ngecek foto yang di-share berkali-kali. Apakah itu udah ada notifikasi di pemerintah atau udah ketahuan dari pemerintah itu sendiri? Terutama dari Kominfo. Terutama dari Kominfo. Satu. Pertanyaannya, apakah pemerintah? Mas boleh ulangi? Gini pertanyaannya, kan sekarang banyak terjadi hoax. Hoax Ya. itu biasanya kalau yang satu pesan, baik video maupun foto yang udah di-share berkali-kali. Nah, apakah dari Kominfo atau pemerintah itu sendiri ada analisis itu? Ada mungkin ya saya sebagai orang IT itu setiap gambar udah ada codingnya, udah ada kodenya masing-masing. Apakah yang berkali-kali itu terdeteksi dari Kominfo itu sendiri agar supaya Kominfo juga bisa ngecek nih yang udah berkali-kali, dicek langsung apakah itu benar hoax apa enggak. Nah, lalu dari Kominfo itu sendiri yang nge-share, oh ini hoax, berita hoax. Jadi kami tahu website mana yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa? Anggara. Mas Anggara. Repotnya memang jadi pemerintah itu ketika dia berada di daerah dia harus tahu semuanya. Soal hoax itu sebenarnya Pak Dodi itu juaranya. Tapi begini, saya dulu sempat juga di bagian bantuan hukum. Mungkin pada tahu ya, Kominfo punya mesin AIS namanya. Jadi mesin AIS itu memang dia belajar, ada machine learning lain dipelajari, dan saya sepakat betul memang ada semacam mekanisme tertentu yang bisa mengenali itu gitu, mengenali foto-foto yang berulang. Bahkan kita mungkin nggak jauh-jauh secara mesin lah.
Google Image aja bisa kan kita kenali itu siapa penyebar pertamanya gitu, dari siapa itu kan mungkin dilakukan gitu. Nah tapi prinsipnya begini, bukan berarti Kominfo mungkin sini nggak ada yang mau ya kalau fotonya setiap foto dipantau oleh pemerintah kan, ada yang mau nggak gitu pantaunya foto mantannya gitu misalkan, foto lagi di mana gitu. Jadi tetap ada batas-batasnya. Kenapa? Karena internet itu kan datangnya dari sesuatu yang tidak berizin. Internet itu kan bebas gitu. Silakan bebas. Jadi prinsipnya semua boleh kecuali dilarang gitu kan. Nah, itulah basicnya. Dengan adanya mesin ini pun kita tidak akan melampaui privasi itu juga gitu. Itu salah satu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan sempat disinggung soal pembatasan akses ya beberapa fitur di WhatsApp gitu. Orang IT gimana orang IT? Merasa terbantu atau merasa menjadi penyelamat atau tidak? Yang lagi PDKT terhambat tidak gitu? Mama yang dropshipper gitu-gitu terganggu nggak ini jualan online-nya? Online shop? Bantu nggak diminta pap. Tapi setidaknya WhatsApp-nya udah mulai hening ya? Hah? Enggak juga. Selfie-nya terganggu. Saya pengen tanya, Mbak, grupnya ada berapa di handphonenya? Banyak banget. Waduh, kamu populer ternyata ya. Namanya siapa tadi? Fitri. Satu siapa? Tahu? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya benar kalau jawabannya. Oke, nggak masalah. Itu sebenarnya kami pun diskusi internalnya panjang soal pembatasan media itu. Memang ada plus minusnya. Tapi intinya Pak Menteri kan minta maaf kepada publik dan beliau sadar bahwa ini memang ada yang harus selayaknya harus ada yang didukung untuk menekan beberapa penyalahgunaan yang mungkin juga bisa membantu kondusivitas dari Indonesia ini gitu. Tapi saya nggak akan bahas itu. Mungkin saya buka lagi pertanyaan kedua sebelum saya mulai paparan. Sana silakan Mbak. Namanya siapa? Nama saya Rini Amalia. Kebetulan nama kita sama. Oh, Rini. Tapi Rini Amalia Rini. depannya Amalia ya. Oke. Sedikit curhat dulu, sama seperti tadi Bante bilang sering diteleponin nomor asing atau SMS. Nah saya paling sering itu diteleponin, ya kan? Teleponin. Terus udah hafal pasti marketing, Marketing. apa namanya kartu kredit atau apa sih asuransi. Iya. Saya sering tolak baik-baik, maaf gitu. Maaf nggak bisa, saya sampai ekstrimnya, maaf saya nggak punya uang, malah saya cari pekerjaan, saya bilang kayak gitu supaya dia ngerti berhenti stop untuk nelfon gitu. Tapi nggak ada telepon juga, nggak ada berhenti juga gitu, terus-terusan. Terus abis itu saya berpikir bahwa Mbak pernah tanya dia dapat nomornya dari mana? Saya tanya, kamu dapat dari mana nomor teleponnya? Dari mana gitu jawabnya? Oh ya, dari bank Anda. Terus kemudian, nama bank saya apa? Dia tebak gitu, pas kebetulan betul gitu banknya, nama banknya. Jadi saya suka kesal juga jadi sama tempat saya menyimpan uang kan. Jadi saya berpikir bahwa kadang-kadang saya berpikir bisa nggak sih saya untuk menuntut mereka yang menyebar nomor saya dan nama saya, terus dan kemana gitu. Saya pernah cari ke website ILKI apa aja yang sebenarnya bisa saya tuntut gitu sebagai konsumen di Indonesia ini gitu. Terus tapi saya lihat di internet di websitenya, terus saya pernah nulis juga tapi nggak ada respon sama sekali. Terus ke Kominfo belum sih, makanya saya mau tanya gitu. Terus saya mau tanya boleh nggak saya tuntut saya tuntut orang-orang tersebut. Terus saya mau lewat mana gini nuntutnya, apakah ke ILKI, Kominfo, pemerintah yang bagian mana atau lembaganya di mana gitu. Karena dulu saya pernah nonton nih satu serial namanya Ally McBeal. Jadi dia itu pengacara, dia dapat klien yang zaman dulu kan masih nomor telepon tuh. Jadi mereka buat ada deh. Ketahuan soalnya dari tontonannya. Jadi tahu ya Bang. Itu film serinya. Jadi buat petisi. Buat petisi itu supaya menuntut orang-orang ini gitu. Kenapa mengganggu sekali kepribadian orang sampai ya pada akhirnya tuh menang, dia bisa menang akhirnya gitu. Cukup ya? Iya. Oke.
Pelajaran pertama dari mbaknya apa? Limequil. Sudah tidak muda lagi gitu ya. Enggak, maaf ya mbak. Itu namanya apa ya? Aging shaming. Bukan, itu namanya apa? Body shaming, body praising itu nggak ada ya. Itu beda. Oke. Yang pertama dia butuh privasi. Sepakat itu ya? Betul kan? Apa itu privasi? Mbak Fitri. Fitri lagi deh. Saya begini kayak gitu. Apa privasi mbak? Apa? Keamanan diri sendiri. Tapi ada yang nyebut, tahu mungkin right to be left alone. Itu privasi bukan? Right to be left alone. Yang jomblo-jomblo jangan sedih gitu dong. bukan itu ya. Itu hak, salah satu hak asasi manusia. Maksud saya gini, satu, privasi. Kita belajar soal privasi. Privasi menikmati kehidupan pribadi bebas dari segala ancaman. Satu kan, dia terganggu. Dia merasa diancam setiap hari di telepon, nomornya sama dari marketing lagi gitu kan. Dan yang kedua apa? Hak untuk berkomunikasinya juga dia terkesan dimata-matai gitu kan. Terus dia juga tidak punya kontrol terhadap datanya gitu kan. Nah, tadi itu sebenarnya hak-hak kita gitu. Tapi saat ini tuh hak-hak itu masih tersebar di beberapa regulasi gitu. Dan itu nggak sama gitu. Nah, soal telekomunikasi atau bank misalkan gitu. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya poin saya ini agak banyak, tapi saya batasi 2 saja ya. Yang karena ini tema kita kan awareness ya, literasi. Saya ingin kenalkan satu RUU betul regulasi, tapi kan bosan ngomongin regulasi. Saya pengen coba apa sih data pribadi itu gitu misalkan. Dari tadi diomongin gitu, data pribadi itu apa sih gitu. Itu nanti saya akan coba share. Tapi untuk menjawab mbaknya, yang pasti mbak harus menyampaikan lewat pintu, betul mbak? Lewat pintu. Ada mekanismenya. Sebenarnya mbak punya hak untuk menggugat. Di ITE itu ada pasal 26 itu kalau dia menggunakan tanpa persetujuan dan kalau terjadi kegagalan si penyelenggara itu bisa digugat gitu. Tapi saya lucu nih, saya pernah punya pengalaman saya sendiri. Tapi teman saya juga punya nih. Ini teman saya dulu nggak cerita. Jadi dia pernah sama ditelepon seperti itu gitu. Kemudian si penyelenggara yang nelpon tuh malah nanya, Pak, Mbak kami resmi loh kok teman saya yang dimarahi jadi ya gitu ya. Agak aneh memang gitu. Nah, tapi begini, Mas Arif boleh next slide yang ke kata Kompas. Stop. Ini sebenarnya slide yang saya ingin sampaikan mungkin hampir mirip dengan mbaknya tadi. Ada, dan ini juga mungkin bisa, ini muncul di Harian Kompas beberapa minggu yang lalu. Nanti presentasinya bisa di-share ke Mas MT dan Mas Doni. Saya punya pengalaman. Saya itu orang yang nggak pernah mau pakai kartu kredit dulunya. Ada yang nggak punya kartu kredit di sini? Wis, lu. Tapi gue murtad deh. Nggak suka. Selain Mbak Fitri, ada lagi. Mas di belakang yang nggak punya kartu kredit? Nggak punya. Nggak punya tabungan atau nggak punya apa? Saya pun hampir sama, inginnya ya wis, yang ada duitnya itu yang kita keluarkan, nggak perlu utang-utang, kata mbaknya tadi betul gitu. Terus tiba-tiba saya punya kebutuhan yang nggak bisa, ya wis saya ajukan formulir lah, ditelepon kebetulan sama banknya, saya ajukan formulir atau kredit salah satu bank, lalu saya pakai Visa aja, oke. Ya udah Pak, nanti 2 minggu berikutnya kami akan konfirmasi ada dokumen yang harus Bapak tandatanganin. Terus 2 minggu setelahnya pun saya udah terima, Bapak kartu kredit udah jadi, oke. Ya wes, setelah jadi saya pakai, saya transaksi. Ya beberapa saya transaksi, kemudian kan pasti bayar ya, bulan berikut saya bayar. Nah, yang uniknya 2 minggu setelahnya, setelah 2 minggu setelahnya itu, saya ditelepon lagi oleh telemarketing. Pak, kartu kreditnya udah jadi. Loh, saya bingung. Kok kartu kredit saya udah jadi gitu ya? Padahal saya udah pakai dan sudah saya bayar gitu. Dapat dari mana gitu kan? Ya kebetulan dia orang yang dia kurang beruntung, yang nelpon itu kurang beruntung. Nelponnya saya gitu. Jadi ya wes saya kerjain lah gitu kan. Ya wes kapan kita ketemu? Minggu depan ya Pak. Oke, hari ini. Nah, kebetulan saya juga mantan penyidik. Saya telepon rekan penyidik di lantai yang ada di Kominfo. Saya ajak dia ke situ. Masnya itu datang besoknya, kami interogasi.
Kami tanya, emas dari mana? Dari bank, Pak. Banknya di mana? Mungkin kalau yang Jakarta tahu, dari ini Mampang, Pak. Rasuna Said gitu misalkan. Kita kan tahu ya, di situ tuh nggak ada bank itu di Mampang gitu, di daerah Mampang gitu. Oke, terus kita tanya lagi, terus bosmu siapa? Ternyata yang dia ceritakan itu setelah kami investigasi, dia dalam satu gedung di lantai yang sama itu ada bank ini, BNI, Mandiri, BRI, itu yang memang tempat pengumpul data itu yang kemudian kami tidak tahu dia dapat dari mana. Yang pasti itu waktu itu sempat kami proses karena saya memang waktu itu nggak mengadukan lebih lanjut gitu kan. Ya wes, kami tetapkan, kami ya pulangkan lah dengan catatan sampaikan ke pimpinannya, dan kami juga udah tahu pimpinannya. Waktu itu sempat ditelepon juga, ketika kita tanya-tanya tentang ini itu dia nggak tahu gitu. Nah ini makin taruh ini terjadi gitu loh. Jadi jangan khawatir Mbak, saya juga pernah ngalami itu. Nah menurut data Kompas yang minggu lalu ya kalau tidak salah, data itu dijual belikan, data untuk pemasaran kartu kredit. Apa aja contohnya datanya? Mbak, nama pasti ya, terus alamat rumah, terus nomor handphone, KTP, nama ibu kandung, betul. Nah itu yang mempunyai kemampuan finansial, harganya lebih mahal daripada orang-orang yang datanya nggak punya kemampuan finansial gitu. Jadi harganya bisa jadi yang tidak mengkomersialkan itu Rp300 per data gitu. Tapi ada juga sampai Rp50.000 per data. Ya oke, satu mungkin murah ya, tapi kan dia jualnya itu 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 gitu. Sekali jual itu banyak. Nah dapat dari mana dia gitu misalnya. Mungkin saya coba bangun dulu pemahaman kita gitu ya. Data pribadi itu sebenarnya rahasia tidak sih? Tidak gitu kan. Jadi tidak gitu kan. Tapi apakah kita bisa menolak data pribadi itu dipertukarkan gitu? Tidak juga kan gitu. Karena kita butuh itu gitu kan. Misalkan kita ke mall, kita apply untuk reservasi ke bengkel atau kartu kredit kan, data itu akan kita submitkan gitu. Jadi poinnya sebenarnya bukan milik data itu ada siapa lalu boleh atau tidaknya rahasia atau tidaknya gitu, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana si data subjek atau pemilik data itu tahu transparansi datanya itu diproses di mana, untuk apa, bagaimana jenisnya dan sebagainya, siapa yang ngelola dan sebagainya, dan suatu saat saya bisa menghapus. Jadi itu sebenarnya konsep perlindungan data pribadi itu gitu ya. Hak pemilik datanya itu yang belum itu dulu. Ini sekilas saja bahwa sebenarnya apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya sudah dijamin oleh konstitusi gitu. Ini juga dasarnya. Jadi ngomong-ngomong kalau pemerintah hadir itu pasti ngomongin regulasi gitu ya. Tapi kan ya tadi boleh next data pribadi. Bikin regulasi itu kan nggak mudah ya. Ngomongin data pribadi itu apa itu panjang debatnya. Menurut Mbak data pribadi itu apa Mbak? Data pribadi itu apa? Data pribadi itu definisinya apa? Tahu nggak? Yang menyangkut pakaian. Apa? Hidup seseorang. Mbak, data pribadi itu apa Mbak? Bersifat rahasia yang berkaitan diri Mbak. Rahasia itu apa Mbak? Rahasia itu secret. Secret itu rahasia. Kalau rahasia pemrosesannya boleh rahasia, tapi data pribadi itu memang wajib dijaga. Kalimatnya wajib dijaga. Kenapa? Karena bisa dipertukarkan. Karena konsep kerahasiaan itu agak berbeda dengan apa yang perlindungan itu. Itu poinnya. Siapa lagi nih? Mbak, kalau status itu data pribadi bukan? Bukan. Statusnya jomblo enggak gitu? Data pribadi bukan? Bukan ya? Oke, tapi di Facebook kan bikin, di Instagram atau Facebook tuh bikin nggak statusnya in a relation, complicated gitu? Enggak ya? Kenapa enggak? Kan biar orang tahu Mbak, kemudian kita tanya. Oke, Mbaknya sekarang jumlah isi rekening itu data pribadi bukan? Data pribadi. Itu data pribadi apa? Sensitif atau aib? Tergantung nominal ya. Oke. Jadi prinsipnya begini, sebenarnya data pribadi itu simpel. Ada yang
data atau informasi yang berkaitan dengan seseorang yang bisa mengidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuncinya itu. Yang langsung tadi seperti memang lahirnya sudah ada gitu. Misalkan apa Mbak? Yang lahirnya sudah muncul, sidik jari, ya kan, retina mata gitu, tanda lahir. Tanda lahir itu apa Bu? Oh ada bekas. Oh oke, ya benar. Tapi yang tidak langsung itu tadi bisa juga yang kayak tadi yang koordinat itu. Sebenarnya itu kan data biasa gitu. Tapi karena apa? Karena sudah mengidentifikasi saya ada di sini, nah itu masalahnya di situ gitu. Pun demikian nama Rini dan Rini mungkin sama gitu. Tapi ketika Rini Amalia yang pakai baju Kominfo, nah itu sudah mengidentifikasi Rini Amalia. Oh Rini dan Amalia. Oh Amalianya yang sama. Oh iya. Bagi dua dah ntar, jangan berantem. Ya tapi gitu ya, Amalia yang ada logo Kominfo-nya, nah itu sudah mengidentifikasi seseorang. Jadi prinsipnya itu jenis data pribadi itu. Nanti saya kasih kisi-kisinya, jangan repot-repot. Apa itu data pribadi, nanti saya kasih kisinya. Sebenarnya ini tuh definisi yang umum ya, yang umum. Boleh next Mas Arif. Nah lingkup ini gini, data pribadi itu data perseorangan pasti. Di Dagri itu sudah mendefinisikan, tapi sayangnya di Dagri itu regulasinya malah mengecilkan lingkup data pribadi itu sendiri. Jadi data perseorangan betul, tapi data perseorangan tertentu yang disebut data pribadi itu hanya riwayat kesehatan dan sebagainya. Jadi nama ibu kandung dan nama tanggal lahir itu sudah tidak jadi data pribadi lagi. Nah itu memang agak berseberangan dengan apa yang akan diatur di RUU Perlindungan Data Pribadi berikutnya gitu. Itu juga kendala kita ketika kita merumuskan regulasinya. Next Mas Arif. Nah ini sekilas jenis data pribadi itu sebenarnya di RUU nanti itu ada dua ya, ada umum dan ada spesifik. Umum itu apa contohnya? Tanggal lahir. Terus ukuran sepatu itu apa Mbak? Umum atau sensitif? Umum ya. Loh, sensitif kalau nggak ada duit. Kalau ada duit nggak apa-apa. Ukuran apa Mbak? Ukuran baju? Oh iya bagi ibu, bagi Mbak sensitif ya ukuran baju. Oke. Berat badan? Apalagi? Oh itu radikal. Oke. Jadi ada dua. Nah bedanya apa? Tapi begini, sebelum kita mungkin sudah tahu ya tadi ada umum, ada sensitif dan sebagainya. Kapan itu sebagai data pribadi, kapan itu tidak? Jadi kapan itu yang disebut identifikasi, kapan tidak? Misalkan nih, ada 50 orang lagi nongkrong di kafe Kaleri. Kalimat itu data pribadi bukan? Data pribadi bukan? Iya. Kenapa? Tapi umum. Apa? Berarti jawabnya tidak ya? Oke, tidak. Terus kalau ini Mbak siapa tadi namanya? Mbak siapa? Karina. Mbak Karina sekolah di mana Mbak? Kuliah di Universitas di Prima Indonesia, lalu alamatnya di rumahnya di Medan, kemudian statusnya mahasiswa, masih mahasiswa, belum berkeluarga, belum. Lalu, nah itu apa tadi? Data pribadi gitu. Tapi karena nggak sadar ya kita ngomong itu nama kandung ini. Jadi benar yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama itu bukan data pribadi karena tidak mengidentifikasi orang sama sekali gitu. Tapi ketika ada 50 orang, lalu sebagi 25-nya itu jomblo, 25-nya itu berkeluarga, 25 jomblo itu laki-lakinya separuh, misalkan dari separuh itu sekolahnya di sini, lalu kemudian sekolah ini ya dan sebagainya, ada laki-laki, perempuan dan sebagainya, hobinya ini, nah itu sudah mengidentifikasi. Itu. Ada perlakuan yang berbeda. Kalau yang tadi awal yang umum itu sebutnya agregatnya. Agregat itu digunakan oleh bisnis untuk dikelola profiling. Jadi sebenarnya nggak salah juga data pribadi itu dikelola oleh bisnis asal ada prinsip-prinsip yang dipedomani. Kenapa? Contohnya misalkan ada yang pakai Gojek nggak di sini? Atau ada yang pakai Tokopedia? Pernah nggak iklan muncul tapi aplikasinya misalkan saya buka Facebook atau buka
buka aplikasi lain tiba-tiba ada iklan Tokopedia yang pernah saya share barangnya itu gitu. Sering nggak kayak gitu? Sering. Nah, itu membantu atau tidak? Atau mengganggu? Dalam kondisi tertentu kita bisa itu terbantu ya. Jadi seringkali Tokopedia misalkan dia sudah profiling kita, ternyata referensi iklan-iklan yang kita pilih itu seperti ini gitu. Dan suatu saat kita pun demikian untuk Garuda, misalkan saya biasa Traveloka, misalkan saya biasa terbang dari sini ke sini langsung di input gitu. Beberapa hal butuh. Tapi ya lagi-lagi sebutuh apapun kita itu harus dalam konteks persetujuan gitu ya. Prinsip perundungan itu salah satunya itu basicnya itu persetujuan. Nah sekarang masalahnya kan gini, Tokopedia, Gojek, misalkan buka Gojek ada iklan Tokopedia yang barang-barang yang pernah kita lihat. Mbak atau Mas tahu nggak kapan Facebook itu Tokopedia itu ngirim ke Gojek itu data-data itu? Pernah nggak ngasih persetujuan terhadap itu? Atau pernah nggak baca term on conditionnya? Pernah nggak baca kebijakan privasinya? Pernah nggak stalking mantannya? Ya inilah tantangan kita ya. Jadi nanti akan saya kasih trik-triknya untuk jenis data pribadi dulu. Mungkin ini boleh next Mas Arif. Nah sebenarnya rekan-rekan nggak perlu pusing. Jadi kita sebenarnya sudah identifikasi update data pribadi mulai dari identifikasi seseorang, bahkan IP address juga termasuk gitu ya. Kalau sepanjang mengidentifikasi, makanya tadi ada langsung dan tidak langsung. Masa lalu itu data pribadi nggak Mbak? Data pribadi ya? Apa Mbak masa lalunya? Coba share dulu. Suram. Tapi isi tabungan nggak data pribadi kan? Tergantung nominal ya. Bukan aib tadi ya. Kan? Kalau kosong nggak aib. Slip ATM. Data transaksi itu data pribadi tidak? Bisa termasuk. Dan itu bagian dari yang sensitif gitu ya. Tapi kalau email enggak. Mbaknya lebih jago kayaknya saya terbantu nih jadinya. Ini pemetaan kita lah, ada banyak nih, ada yang di Dukcapil, ada aktivitas dan sebagainya, termasuk cookies juga ya. Kalau misalkan kita akses di situs yang UK atau Eropa tuh pasti ada kan accept atau enggak gitu kan, selalu begitu gitu. Ngomong-ngomong di sini ada nggak yang pernah baca atau pernah tampil website kemudian pilihannya accept atau keluar gitu, pernah nggak gitu? Ada. Cancel, deny lalu keluar kan gitu, atau lo bisa masuk gitu. Nah yang benar itu seperti apa? Mestinya yang benar itu ada pilihan, jadi bukan sifatnya mutlak, take it or leave it, nggak boleh begitu gitu. Jadi masuk, oke kita masuk, tapi kita boleh memilih. Contohnya gini, saya pernah masuk ke websitenya Auto 2000 misalkan. Website ini akan menyimpan lokasi Anda, satu setuju atau lain kali gitu. Kalau saya pencet setuju bisa masuk, saya pencet lain kali bisa masuk juga gitu. Nah yang seperti itu sebenarnya yang harus. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di kita gitu, bukan dia menentukan. Tapi begini, ada konteks tujuan pemrosesan. Nah itu si penyelenggara yang harus tentukan. Mungkin saya tanya gini, kalau soal data pribadi, katakanlah kita sepakat bahwa data pribadi itu informasi yang mengidentifikasi seseorang ya. Siapa yang menentukan itu identifikasi seseorang atau tidak? Saya, penyelenggara, atau siapa? Atau abang-abang bakso dulu? Ada implementasinya gitu ya. Biasanya gini, jadi kalau website itu harus bicara dia memprosesnya untuk tujuan apa. Lalu kemudian tujuan itu boleh next. Itu privasi ya. Ini masih ngomongin data pribadi. Nanti saya akan share itu. Next. Ngomong-ngomong soal lokasi, ini ada survei nih sebelum kita lihat slide. Saya mungkin akan tanya-tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian, Mas. Handphonenya Android atau iPhone? Android. Punya aplikasi yang Gokar, Gojek atau Grab semuanya ya. Pernah aktifin lokasinya GPS gitu? Aktifinnya terus atau pernah dimatiin nggak? Pernah dimatiin? Dimatiin atau tidak? Dimatiin. Kalau Mbak? Dinyalain atau tidak GPS-nya? Nyalain terus? Sekarang juga nyalain? Karena dia pakai iPhone jadi memang agak unik. Yang saya tanya, kalau iPhone biasanya ada fitur-fitur. Ngomong-ngomong sini dulu nih, Mbak pakai Android, sering pakai GPS nggak? Sering. Oke. Mbak sadar nggak ada konsekuensinya kalau GPS nyala?
lokasinya diketahui. Ya, betul memang di survei ini pun sama, bukan Pak Arif? Semua tuh sadar ada konsekuensinya. Tapi ngomong-ngomong konsekuensinya apa Mas? Kalau GPS nyala terus, yang pasti boros baterai. Terus pakai data, waduh pakir ini, pakir benefit ini kayak ini. Apa konsekuensinya? Atau dampak positifnya lah, misalkan jangan mungkin kalau kita terlalu advance untuk ditanya itu, kalau kita aktifkan GPS itu positifnya apa buat kita? Gampang cari driver gitu. Terus apalagi? Kalau mau jalan-jalan pakai Google Maps. Pakai Google Maps bisa gitu. Sekarang oke, negatifnya. Orang jadi tahu kita di mana gitu ya. Ini terjadi memang. Maksudnya ini survei ini hanya sebagai termin itu bahwa kesadaran kita terhadap itu sebenarnya ada gitu ya. Nah, artinya apa di sini? Kita harus tahu, betul ya? Kita harus tahu siapa pihak yang mengelola itu nanti gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh banyak kurangnya. Yang pertama apa? Misalkan kita merasa data kita bocor, terduga ini di website ini gitu. Benar apa yang kita lakukan? Kita menghubungi siapa? Atau kita ingin, Pak data ini, Mas data ini di website ini saya udah nggak pakai lagi dan saya ingin itu dihapus gitu kan? Ke siapa? Tahu nggak ke siapa? Nggak ada di sini kan? Berarti apa? Ngarah hubungnya nggak ada. Satu, itu simpel aja gitu. Lalu kemudian apa lagi yang nggak ada di sini? Tadi kan kita bicara soal data pribadi ya. Jenis-jenis data pribadi tadi muncul nggak? Ada nggak di sini? Data pribadinya apa yang dikoleknya di sini? Tapi ini kan mengeneral kan, informasi pribadi itu aja kan? Nggak jelas tapi apanya kan? Namakah yang mau disimpan? Jangan-jangan nanti tadi cek ke bengkel, ibu kandung yang diambilnya kan? Itu kan, atau ukuran sepatu tadi. Nah, itu yang nggak tepat. Makanya kita harus menilai relevansi itu dari yang privasinya ini ada tidak gitu. Ini juga bagian dari edukasi kita kepada masyarakat untuk mempelajari jauh privasi yang ada. Termasuk pihak ketiga itu harus jelas gitu. Jangan di Facebook mau analisanya ini oleh Google, nah harus tahu. Kasus Cambridge Analytica pernah dengar? Facebook Cambridge Analytica ya? Pernah dengar? Pernah? Komen Jerry pernah dengar? Pernah. Ya seperti itu, karena dia tidak mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga, tidak mendapatkan persetujuan dari kita gitu. Nah inilah yang menjadi kasus. Boleh next Mas Arif. Jadi temuan beberapa penelitian, yang pertama yang privasi yang ada di website itu kebanyakan sudah ada mereka, tapi itu sama undang-undang yang banyak juga diatur di beberapa sektor. Jadi jangan heran nanti misalkan data pribadi di bank itu hanya nama aja gitu, sementara di telco beda lagi, nama dan ibu kandung, nama dan ibu kandung gitu. Nah, menentukan jenis data pribadi saja itu berbeda gitu. Apalagi prinsip perlindungannya, apalagi kalau ada penyalahgunaan, apalagi kalau ada sanksinya. Nah, itulah tujuan kenapa pemerintah menyusun undang-undang RUU PDP ini gitu, untuk menyeragamkan standar perlindungan yang sama. Ya, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Bisa kita batasi 3 orang ya. Pas 3 orang ya. 1, 2, 3. Nah, udah. Tolong mic-nya Bang MT. Yang bertanya berdiri aja depan. Yang bertanya 1, 2, 3. Nah, pas. Yang ini dulu deh ya. Ini dulu. Bertanya kepada siapa langsung ditunjukkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Oke, saya bertanya kepada Kak Ellen gitu kan. Tadi Kak Ellen itu bercerita, Bang ini Bang Siol dulu. Bang Siol. Dia cerita ibunya dia. Intoleransi itu sebenarnya sama sih yang beberapa 2 hari terakhir ini gitu kan Bang. Ini kan mahasiswa sedang marak-maraknya mengembalikan reformasi gitu, kebangkitan 20 tahun reformasi. Sebenarnya kasusnya sama seperti intoleransi pada umumnya gitu.
yang seperti di gereja Dr. Mansur itu gitu kan. Nah, harusnya kita gimana seperti itu Bang? Sebagai mahasiswa, apakah kita harus men-share segala macam sampai ke publik tahu bahwasanya inilah korbannya gitu? Apakah seperti itu atau pelakunya harus kita share sebanyak mungkin gitu supaya lebih cepat dapat gitu kan? Tapi pemikiran saya gitu Bang, harusnya korbannya itu harus di ini juga post gitu supaya ada namanya emosional untuk sugesti bahwasanya oh ini sisi kemanusiaannya seperti itu. Jadi bagaimanakah tindak lanjutnya seperti itu untuk Kak Ellen gitu kan? Saya kan jadi dari mahasiswa ilmu komunikasi atau komunikasi penyiaran Islam UIN gitu kan. Nah, selayaknya manusia itu kan makhluk sosial, 70% itu berinteraksi gitu. Baik itu dari pihak media atau pihak pribadi atau pihak sosial. Nah, bagaimanakah cara kita untuk melindungi data pribadi kita gitu kan? Nah, saya kan juga pengguna Instagram, Facebook, Twitter apa segala macam. Nah, untuk melindungi ini gimana? Dari segi mahasiswa, apakah kita harus dari mulai diri sendiri atau dari mulai gimana apa segala macam seperti itu? Mungkin itu aja Mas, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Nama saya Gunawan. Mungkin saya sedikit berbagi cerita dulu. Saya pernah menonton sebuah film yang saya kira sangat bagus, yaitu film Snowden. Di mana film itu kita diajarkan bahwasanya jangan sembarangan untuk menggunakan atau membagikan apapun ke sosial media. Film Snowden itu bahkan untuk teknologi itu kamera saja bisa disadap gitu kan. Snowden itu orang yang membongkar kejahatan di Amerika, pemerintah Amerika itu sendiri itu. Jadi mulai sejak saat itu saya sedikit tobat untuk membatasi penggunaan media sosial. Nah, untuk pertanyaannya untuk Bang Henry ya. Untuk Bang Henry itu kan dari Snowden sendiri itu mengungkapkan bahwasanya sosial media itu nggak sepenuhnya menjamin data pribadi kita gitu. Itu diungkapkan seperti itu kan, bahwasanya nggak sepenuhnya sosial media seperti Facebook, Instagram, terutama Facebook ya pernah dikritisi Mas Snowden bahwasanya Facebook itu tidak menjamin data pribadi kita. Nah, bagaimana negara menyikapi itu? Apakah negara ada sebuah upaya untuk melindungi data pribadi penduduknya? Itu pertama. Kemudian untuk yang Bang Sio pernah tadi bahas bahwasanya bagaimana kita bijak untuk menggunakan sosial media. Nah, saya sering dengar bahwasanya ada edukasi untuk pendidikan teknologi atau tentang teknologi untuk anak-anak. Nah, saya juga seorang guru, jadi saya tahu gimana anak-anak kan. Jadi ya mungkin saran aja, jangan hanya mengedukasi anak-anaknya gitu. Karena anak-anak itu meniru public figure itu sendiri. Pernahkah terpikir oleh pemerintah atau mungkin sudah pernah dilakukan pemerintah ya, mengedukasi public figure bagaimana menyebarkan konten-konten yang lebih baik lah. Karena kan kayak seperti YouTubers, kemudian Telegram itu kan nggak sepenuhnya baik gitu, dan pemerintah pun harus tahu kan gitu. Itu nggak bagus untuk generasi ke depan kita. Bagaimana, apakah ada edukasi untuk seperti itu untuk mereka gitu kan? Jangan hanya anak-anak yang diedukasi, tapi mereka yang diedukasi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Mungkin itu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, nama saya Desi. Nah,
Saya blogger, merangkap influencer dan sebagainya. Reviewer. Ya, reviewer juga. Menurut saya data pribadi itu sebenarnya biasa aja. Jadi memang yang membatasin itu ya kita gitu kan. Jadi cerdas-cerdaslah Anda untuk bermain medsos, apalagi dan sebagainya. Karena bagi saya di dunia milenial dan digital ini, saya cari uang dari situ gitu, dari data. Maksudnya, ya saya ada NPWP kok, ya saya bayar pajak. Oke, terus bagaimana cara melindungi dan segala macamnya itu memang ada di kita. Nah, acara ini saya sangat bersyukur sekali. Acara ini adalah tepat sasaran kepada kawan-kawan milenial dan sebagainya yang multi background dan lain-lain, multi pendidikan. Acara ini cukup tepat sasaran. Nah, kemarin sempat diblokir media sosial dan lainnya. Itu membuat saya agak galau sedikit aja. Dan ada solusinya kemarin dari kawan-kawan lainnya, kawan-kawan blogger bilang pakai VPN aja dan segala macamnya. Tapi tidak menggunakan VPN itu di data yang bisa memunculkan kriminal seperti mobile banking dan lain-lain gitu kan. Nah, kan kita udah tahu, kita harusnya lebih banyak membaca, literasi dan sebagainya. Kita harus bijak gitu. Kita harus bijak untuk kita yang cari tahu, jangan gimana sih pemerintah melindungi segala macam. Ya kita cari tahu juga gitu. Jangan kita mau minta diantar bola, tapi kita jemput bola gitu kan. Terus mengenai kemarin ada kasus kriminal dari WA kawan saya, dia dipakai PP-nya itu untuk menipu gitu kan dengan nomor handphone yang lain. Nah, solusinya kan gampang gitu, buat aja nomor kontaknya itu menjadi pribadi gitu kan. Kawan-kawan yang ada di kontaknya saja yang bisa kenal sama dia gitu kan. Jadi dia nggak jadi sasaran penipuan gitu kan. Terus mengenai acara ini, tadi Bang dari Binjai tadi lupa, Bang Dinal, ya Abang sayang, biar seneng ya kan. Bang Dinal, kalau di Swiss tadi gitu kan, nah acara ini kan di urban ya, di kota gitu. Menurut saya perlu adanya sosialisasi di Swiss tadi gitu, atau yang mirip-mirip Swiss ya. Misalnya di kampung nelayan, di ini, karena ya sedikit mengasih tahu kalau komunitas kami juga di bidang edukasi Bang gitu kan. Jadi edukasi literasi gitu. Penting adanya hal-hal seperti ini itu nggak hanya di garis besar kota besar aja gitu, tapi perlu di dusun-dusun kecil supaya tidak terjadi kriminal tadi. Kalau kita dikasih tahu di sini, sebenarnya kita sudah paham semua bagaimana cara melindungi data pribadi yang sebenarnya biasa aja. Kalau tidak mau kena kriminal ya kita yang batasi. Pakai Instagram, pakai tapi di privat misalnya gitu. Tidak usah taruh nomor handphone. Bahkan kita sekarang ini kalau mau kenal kawan kita, nggak perlu tahu nomor handphonenya. Catat aja nomor akun IG-nya. Mau tahu siapa saya, catat aja IG saya kan gitu, atau di app, ya nggak itu Bang. Jadi tahu siapa kamu sebenarnya gitu, lihat aja dari IG-nya gitu, statusnya bahkan tahu dari IG. Jadi data pribadi itu ya kita sendiri yang bijak, kita sendiri yang batasin, kita sendiri yang tahu mempergunakannya bagaimana. Nah, saya nggak ada pertanyaan, cuman mau saran aja gimana acara-acara seperti ini supaya ke basis gitu ya. Jadi nggak hanya orang yang sebenarnya sudah pintar tapi gitu ya maksudnya. Itu aja Bang. Adalah bagaimana cara kamu membedakan sisi mana yang ingin kamu tampilkan di kelompok A dengan sisi mana yang kamu tampilkan di kelompok B. Apa yang teman-teman lihat di sini atas saya, citra diri saya akan berbeda dengan ketika saya di rumah atau lagi bersama teman-teman dekat saya. Itu adalah cara kita membuat privasi. Jadi kayak lingkaran-lingkaran image tentang kita sendiri gitu. Apa yang bisa diketahui sama kelompok A, apa yang cuma bisa diketahui kelompok B, apa yang keluarga saya ketahui. Tentu tidak semua kelompok mengetahui informasi yang sama tentang saya. Pasti saya pilah-pilah. Oh ini mereka cukup tahu nama saya aja. Yang ini nama, nomor handphone, apalah gitu yang lain. Yang lain beda lagi.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan Nah, kalau data pribadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Henry, itu adalah berbagai informasi atau data dalam berbagai format yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi nggak cuma format digital, format offline pun juga termasuk. Indonesia melindungi privasi warganya tentu, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau menurut RUU PDP sendiri, privasi itu adalah hak individual setiap orang terhadap penggunaan data pribadinya oleh pihak lain. Yang tadi udah dijelasin. Udah direvisi yang bagian itu. Baiklah, nanti saya ganti Pak, saya koreksi. Belum saya cek ulang lagi. Nah, ini tadi udah ini yang tadi mau saya tekankan. Kamu tadi nanya, Kak, saya punya Instagram, Facebook, dan segala macam. Balik lagi, kalau kamu mau ngomongin jaga privasi diri kamu, level nyaman kamu berbagi di orang itu seperti apa aja gitu. Level aman kamu apa? Gak cuma level nyaman ya, kamu harus tahu. Kadang-kadang untuk menjaga keamanan kita harus mengorbankan kenyamanan. Maka kalau kamu bertanya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk menjaga privasi saya, data pribadi saya, personal data saya, ya kamu check and balance lagi ya. Kamu nyamannya di mana? Orang-orang tahu kamu sampai mana. Terus level aman kamu ternyata sampai mana. Nah, itu yang harus kamu cek berulang kali. Pernah googling nama sendiri nggak? Pernah menemukan apa nggak? Kalau misalnya menemukan, status lama yang kesannya alay banget tuh, kayak berbeda dengan citra saya sekarang tuh, kayak pengen dihapus kan, aib kan. Nah, ya itu biasa dilakukan. Ini kalau misalnya, jadi kita tuh gini, kita bisa mencari tahu data apa saja yang sudah kita bagikan secara publik dengan menggoogling diri kita. Kita bisa jadi detektif lah. Nah, kalau misalnya orang jahat, mereka tuh jadinya penguntit gitu loh. Mereka nyari data-data kita tuh untuk menguntit kita. Jadi ya, ini bisa pakai tools people.com, pipl.com untuk ngecek data pribadi kalian apa aja yang udah tersebar di publik. Kalau kalian mau ngecek, ini yang tadi sempat saya bahas, bentuk pelanggaran privasi itu ada banyak bentuknya. Data mining dan profiling tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang meragukan, itu termasuk pelanggaran pribadi. Pencurian data abuse misalnya pinjol ilegal yang tadi sudah disebutkan, pengawasan yang tidak diinginkan, doxing yang tadi sudah disebutkan, persekusi online. Persekusi online itu biasa lanjutan dari doxing. Doxing kan tadi nyebarin data untuk ngajak orang lain kejar dia atau cari dia. Kayak misalnya yang kasus Ulin Newsron, denger ya, yang bahwa ada video mengatakan seseorang ingin memenggal Jokowi, kemudian oleh Ulin Newsron justru data orang ini NIK-nya atau alamatnya itu disebarkan di Twitternya Ulin, tapi ternyata salah orang kan. Ini bahayanya, maksudnya kita tidak bisa sembarangan berupaya mengidentifikasi orang lain hanya berdasarkan video aja atau apa, apalagi tujuannya itu untuk berbuat jahat kepada yang ditargetkan kan, yang informasinya disebar. Ini bahaya. Terus deepfakes, teman-teman sudah ada yang tahu pelanggaran privasi berbentuk deepfakes itu kayaknya di Indonesia belum ada kasusnya. Iya, belum ada kasusnya. Bahwa misalnya nih, teman-teman tahu nggak kalau di Facebook tuh ada face recognition, ya kan? Ada teknologi face recognition. Nah, itu kalau misalnya digunakan, mereka kan bisa mendeteksi muka Anda. Nah, kalau misalnya teknologi itu dipakai lebih jauh lagi, muka itu bisa ditempel ke video orang lain. Jadi mukanya muka kamu, badannya badan orang lain. Nah, ini biasa terjadi di artis-artis ya. Jadi kayak artis terkenal, mukanya ditempel di artis pornografi. Jadi ketahuan kan bentuk pelanggarannya seperti apa gitu, bahwa artis ini yang tidak melakukan video pornografi kemudian bisa saja dijebak menjadi kok kamu sudah membuat video pornografi gitu misalnya, padahal bukan dia, cuma mukanya ditempel ke badan orang. Itu kan bentuk pelanggaran privasi yang kita nggak tahu karena kita main iya aja menyetujui bahwa misalnya kita mengenable atau mengaktifkan fitur face recognition. Itu udah garuk-garuk. Maaf ya Pak tadi. Ini tadi pentingnya privasi online.
itu terutama untuk perempuan dan kelompok rentan. Karena data pribadi seperti yang saya bilang, begitu sudah tersebar, digunakan untuk kejahatan atau ditarget untuk menjadi korban, itu sengsaranya bisa gawat-gawat banget, apalagi untuk perempuan dan kelompok rentan. Kelompok rentan itu maksud saya teman-teman LGBT misalnya, itu mereka bisa ditarget. Semalam ada di Twitter yang upload status bilang perempuan berhijab ini ternyata lesbian, lesbian berkedok hijab. Disebarkan namanya, disebarkan kampusnya mana, terus foto-fotonya juga disebar beberapa. Nggak ada foto vulgar sih, tapi foto muka orangnya. Dan ternyata kalau misalnya baca replyan di bawahnya, itu ada yang ngomong, itu teman saya, dan teman saya itu sudah menikah, dia tidak lesbian, dan segala macam. Ini kan bisa jadi bentuk fitnah juga ya. Jadi kita perlu sadar bahwa emang menjaga privasi, foto pun itu sudah bisa digunakan untuk kejahatan seperti tadi sudah disebutkan sama Bang. Ini nanti mungkin teman-teman bisa baca, akan kalau mau dibagikan. Ini contoh kasus, nggak usah dibagikan lah ya. Nah ini cara melindungi diri. Tadi, nanti boleh di copy aja. Saya justru mau copy punya Bapak. Kalau cara melindungi diri, baca S dan K penggunaan saat memberikan persetujuan. Nah, tadi juga udah dijelaskan sama Pak Henry, cek dan recheck data pribadi yang sudah diunggah. Kalau ada yang masih bisa dihapus, hapus. Kalau udah nggak bisa, berdoalah tidak menjadi alat yang digunakan untuk mentarget kamu jadi kejahatan ya. Selama-lamanya iman, sadar bahwa semua konten yang diunggah atau yang kita berikan akses kepada pihak lain dapat berdampak pada diri kita sendiri. Ini tadi sebenarnya udah dibagikan sama Pak Henry. Cuma mungkin karena saya perempuan jadi ngambil contohnya beda. Siapa di sini yang punya aplikasi kayak foto beauty cam, foto collage yang kayak gitu? Merhatiin nggak? Ini ada dua nih saya lihat. Ya ini foto collage satu, yang satu lagi Meitu. Ada yang pakai Meitu? Enggak ya? Katanya Meitu tuh beauty cam yang lebih komplit gitu loh. Kayak mukanya dari mungkin dekil bisa jadi kayak princess gitu mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi lihat permissionnya, foto collage itu karena dia cuma untuk bikin kolase foto aplikasinya, dia cuma minta izin fotos, kamera sama wifi. Coba lihat Meitu, kalau dia emang tujuannya cuma untuk beauty cam, kenapa dia minta akses ke mikrofon? Kenapa dia minta akses device ID untuk apa? Kenapa dia minta akses ke wearable sensors atau activity data, misalnya Fitbit gitu? Buat apa? Kan dia cuma untuk bikin foto lebih cantik gitu. Nah, jadi sebenarnya penting sih untuk sepele ya, tapi penting karena yang menggunakan Meitu tuh banyak banget di Cina mungkin tapi ya. Kalau ini yang sederhana, ciptakan password yang kuat. Teman-teman pasti udah tahu, aplikasi pihak ketiga yang tidak dapat dipercaya ya jangan digunakan. Karena itu yang jadi basis kasus Cambridge Analytica ya itu kan. Kemudian aktifkan verifikasi. Siapa yang belum mengaktifkan two factors authentication? Siapa? Nggak tahu Mbak. Mbak tahu two factors authentication? Autentifikasi 2 faktor. Ya bahasa Indonesia itu gimana Kak? Autentifikasi 2 faktor. Autentifikasi 2 faktor. Ada yang belum tahu itu apa? Ada yang belum tahu? Udah tahu semua. Kalau udah tahu semua saya nggak perlu menjelaskan nih. Mbaknya nggak tahu, beneran nggak tahu? Nggak tahu, jelaskan aja. Dijelaskan aja. Jadi kalau misalnya di Instagram atau di berbagai platform digital sebenarnya itu sudah ada dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang ngomong 2 faktor autentifikasi, 2 kali step verifikasi. Yang kalau misalnya login Gmail, kan kadang kita udah masukin password pun masih diminta untuk ngecek di handphone kode tertentu, klik kode tertentu. Nah itu akan membantu kalian menjaga data. Jadi kalau misalnya ada yang mengakses dari laptop siapa, kan kamu tiba-tiba ada, kan aku lagi nggak pakai, nah kayak gitu. Nah itu di hampir setiap platform digital itu sudah ada. Kalau belum diaktifkan, aktifkan karena itu akan menjaga data kamu lebih aman sih, akun-akun kamu lebih aman dari peretasan. Terus
Ini teman-teman ada yang pernah ngecek nggak pengaturan privasi data di platform digital yang dipakai? Kalau di Google, buka myaccount.google.com. Dia itu dari aktivitas di web atau aplikasi yang kamu pakai, itu mereka simpan semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngecek, sebenarnya Google itu nyimpan semuanya. Kalau GPS-nya selalu nyala, nggak pernah mati dari awal megang handphone, dari pertama kali beli handphone, itu kalau dicek di settingan myaccount.google.com ini, kamu bisa nemuin bahwa tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian, itu kamu berada di mana dan kemana. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau itu disimpan sama Google, ya tolong dinonaktifkan saja fiturnya. Jadi ini bisa dicek di Google itu myaccount.google.com, silakan cek fitur personal info, data and personalization, dan security. Kalau yang Facebook ada juga, yang Twitter juga ada. Ini teman-teman bisa copy, saya cuma ngasih sekilas saja. Terus prinsipnya teman-teman harus sadar, selalu ada yang mengawasi gerak-gerik Anda di internet. Entah itu korporasi, entah itu orang yang ingin berbuat jahat pada Anda, atau orang yang justru admiring itu apa? Kagum pada Anda, ingin cari tahu dan segala macam. Pasti ada yang mengawasi dalam artian positif ataupun negatif. Kayak misalnya nyari kerja zaman sekarang, kadang-kadang ditanyakan media sosialnya apa. Bahkan kadang-kadang bisa nggak dapat kerjaan gara-gara pernah update status atau postingan yang ternyata tidak sevisi misi sama perusahaan tersebut. Nah itu kan bentuk pengawasan juga kan. Jadi ya selalu ada yang mengawasi gerak-gerik di internet. Yang membocorkan data pribadi biasanya manusianya sendiri, individu cenderung merupakan titik rentan penyerangan online. Itu yang harus kita sadari. Kadang-kadang kita yang lalai. Atau kita yang lalai membocorkan data pribadi orang lain. Misalnya, kita moto, gak ngomong sama orangnya, terus main kita upload di media sosial kita sendiri. Jadi biasakan juga untuk menjaga privasi teman-temannya, gak cuma menjaga privasi diri sendiri. Tidak ada solusi tunggal, itu benar, karena di media sosial semuanya udah campur aduk, semuanya udah connected, semuanya segala macam. Yang nggak bisa satu cara kamu lakukan terus kamu aman di internet, nggak bisa. Jadi emang kamu harus tahu kelemahan kamu di mana, berbagi data pribadi itu di mana aja, dan itu yang harus kamu cek terus. Semakin kamu banyak tahu tentang apa yang ini, kalau yang poin terakhir ini sebenarnya adalah sering-sering cek settingan platform digital yang kamu gunakan. Saya orangnya parnoan, jadi saya biasanya ngecekin. Makanya tadi bisa saya sarankan bahwa kayak misalnya di Google itu fitur-fitur ini aja yang kamu cek. Apakah mau tetap kamu aktifkan atau kamu nonaktifkan. Strateginya ya kurangi mengumbar data pribadi, ya kendalikan jempol, ya nggak semuanya harus diupload. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menantang